Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi ini, sebentar kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 7 Desember 2023, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Yehezkel, pasal yang ke-45, ayat 9. Yehezkel 45 ayat 9. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikian firman Tuhan Allah. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini adalah bahagian dari penglihatan yang diberikan Allah kepada Nabi Yehezkel, atau mulai pasal 40 sampai dengan pasal yang 48, ketika mereka dibuang ke Babel. Melalui penglihatan-penglihatan tersebut, Allah menjanjikan pemulihan atas Israel untuk menguatkan iman percaya mereka. Inilah kehebatan dari Allah kita. Hukuman bukanlah kata akhir, tetapi di balik semua hukuman itu, Allah sendiri bertindak untuk menyediakan keselamatan dan pemulihan bagi umatnya. Dan Tuhan akan tinggal bersama umatnya selama-lamanya. Itu yang sangat menggembirakan. Tetapi untuk semuanya itu, ada tanggung jawab Israel, yaitu mereka harus bertobat, harus menunjukkan ketaatan mereka sebagai umat Allah yang kudus kepada Allah. Karena itulah di pasal 45 ini, Yehezkel mendaftarkan beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Salah satu di antaranya, atau yang lebih khusus, adalah tanggung jawab raja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu peran raja di Israel sangatlah besar dan menentukan, serta mempengaruhi kehidupan Israel. Karena Raja Israel adalah orang yang dipilih Israel atas kehendak Allah. Bila sang raja berinteraksi dengan Allah secara baik, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, maka seluruh bangsa akan merasakan dampaknya. Bisa kita baca dalam kitab 2 Samuel 21 ayat 1. Raja bertugas menjalankan keadilan serta mengelola pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Karena raja adalah pemimpin, maka cara hidup serta keputusan-keputusan yang diambil atau dilakukan harus menunjukkan sikap yang membawa orang kepada kebenaran atau keadilan yang Allah kehendaki. Raja juga harus mempersembahkan korban, bahkan bertanggung jawab atas segala bentuk korban dan pengolahan jenis-jenis korban persembahan untuk keselamatan dan pendamaian Israel. Begitulah dan amat penting kedudukan dan peran raja membuat seluruh relasi umat dengan Tuhan dan sesama turut dipengaruhi oleh cara hidup dan perilaku seorang raja Israel.
Itulah yang tidak dilakukan kebanyakan dari raja-raja Israel sesudah Daud. Mereka meninggalkan Allah, pergi menyembah dewa-dewa lain, terutama Baal, sehingga semua rakyat turut berbalik dari Tuhan. Akibatnya, perilaku para raja sangat jauh dari kehendak Tuhan. Mereka bukannya mengayomi untuk mensejahterakan rakyat, tetapi justru melakukan ketidakadilan. Mereka membuat segala macam aturan dan cara agar mereka menguasai tanah, harta kaum lemah, seperti janda, yatim piatu, orang asing, dan orang lemah lainnya. Itu benar-benar sangat menyengsarakan rakyat kecil dan semakin memperkaya raja, penguasa, dan kroninya. Karena itulah Tuhan melalui Nabi Yehezkel mengatakan dalam nats ini, cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Melalui seruan ini, Nabi Yehezkel mau mengatakan, stop itu, sudah cukup. Bila Israel mau dipulihkan, jangan teruskan lagi. Walau itu sudah sempat menjadi kebiasaan, menjadi hal yang lumrah dan budaya bagi kamu. Tetapi sekarang, hentikanlah. Mulai hari ini, berlakulah sebagai raja atas umat Allah yang kudus. Lakukanlah keadilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seruan Tuhan yang disampaikan Nabi Yehezkel kepada umat Israel ini juga menjadi seruan Tuhan kepada kita hari ini. Semua orang Kristen bukan hanya terpanggil, tetapi diwajibkan untuk melakukan keadilan di semua tempat dan bagi semua orang sebagai bukti iman kita kepada Yesus. Artinya, orang Kristen harus menjadi pelaku keadilan bila di sekitar kita terjadi ketidakadilan. Bila yang terjadi adalah tajam ke bawah tumpul ke atas, kita harus berani mengatakan kebenaran, walau ditawari uang, atau diiming-iming jabatan, atau harta yang banyak. Amin, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kami pagi ini. Tuhan telah mengingatkan kami supaya kami wajib melakukan keadilan di semua tempat dan bagi semua orang. Dan agar semua orang Kristen harus menjadi pelaku keadilan bila di sekitar kami terjadi ketidakadilan. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.